Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pendidikan kewarganegaraan dan juga yang terhormat seluruh sivitas akademika YIN Madura yang sangat kami hormati, dan tak lupa pula rekan dan rekanita, teman-teman kelas yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami cinta sayangi. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka presentasi materi 2 sampai materi 7 pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, untuk mempersingkat presentasi kita pada kesempatan kali ini, sekaligus sebagai upaya menindaklanjuti tentang ujian tengah semester, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mulai dari materi 2 sampai materi 7, dan kita akan memulainya dari materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila, panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 dasar. Karena memang seperti yang kita ketahui, sila-sila yang ada pada tubuh Pancasila itu terdiri dari 5. Dan juga 5 sila tersebut pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Kenapa bisa seperti itu? Saya ingin membuka sedikit catatan kecil tentang ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya dalam artian terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Terus yang kedua, susunan Pancasila dengan satu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai, yang pertama adalah sila yang pertama itu contohnya sila yang pertama itu menjiwai sila-sila selanjutnya, seperti itu. Itulah sedikit ciri-ciri yang menggambarkan Pancasila sebagai dasar suatu negara sekaligus sebagai sistem filsafat, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada materi yang kedua, materi yang ketiga, yaitu tentang identitas nasional. Kemudian kalau kita berbicara tentang identitas nasional, maka yang ada pada pikiran kita adalah jati diri tentang negara ini, dimana kalau kemudian kita merunut tentang jati diri dari negara Indonesia, kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang multi agama. Salah satunya adalah banyaknya agama-agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Dan juga tidak hanya dilihat dari segi ataupun dari unsur agama, tapi juga dilihat dari sejarah, bahkan kebudayaan, suku, bangsa, bahkan bahasa pun terdiri dari banyak bahasa di Indonesia. Maka dari itu perlu yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah sedikit gambaran tentang materi
yang kedua pada pertemuan yang ketiga tentang identitas nasional. Kemudian kita lanjut pada materi yang ketiga, pertemuan yang keempat, yaitu tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, kita lanjut. Dimana kalau kita membahas tentang Pancasila dan kewarganegaraan di sini, pentingnya Pancasila, untuk bagaimana kemudian gambaran sederhananya seperti ini, untuk bagaimana kemudian memenuhi hak-hak warga negara, dimana seperti yang kita ketahui bahwa hak-hak warga negara itu yang paling penting adalah mendapat pembelaan hukum, dan juga hak-hak dari warga negara itu memiliki hak ekonomi, seperti itu. Dimana tentunya kita lebih prioritaskan kepada kewarganegaraan di Indonesia. Tidak semerta-merta dan tidak semena-mena seseorang bisa menjadi warga negara di Indonesia, melainkan melalui beberapa proses yang disebut dengan pengajuan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Itulah sedikit gambaran tentang materi yang ketiga, yaitu warga negara dan kewarganegaraan. Kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang konstitusi. Saya memiliki definisi sederhana tentang konstitusi, bahwa konstitusi itu merupakan akar ataupun dasar dari pembentukan negara ini, di mana konstitusi ini berperan sangat besar dalam rangka penyusunan hukum, seperti itu. Mengingat negara kita merupakan negara yang multi agama, negara yang terdiri dari banyak agama, maka penetapan hukum itu tidak berdasarkan oleh salah satu agama. Contoh sederhananya seperti itu. Maka peran konstitusi di sini adalah bagaimana kemudian bisa menjadi acuan, bisa menjadi referensi dalam rangka salah satunya penentuan hukum di Indonesia. Di mana untuk konstitusi tersendiri itu memiliki beberapa klasifikasi, memiliki beberapa pengelompokan. Salah satunya adalah konstitusi dalam arti luas, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Itu sedikit gambaran tentang klasifikasi konstitusi, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu hubungan agama. Mohon maaf, di sini saya ingin sedikit membuka catatan kecil saya, yaitu hubungan agama dan negara. Beberapa bulan yang lalu pernah ada permasalahan tentang agama dan negara ini, di mana agama dan negara ini merupakan suatu elemen yang memang tidak bisa dipisahkan. Dalam artian, kalau kita melihat pada pengertian agama dan negara, agama itu merupakan sistem yang mengatur tata keimanan, dalam artian secara spiritual saja. Sedangkan kalau kita mengaca pada negara merupakan suatu sistem pemerintahan, seperti itu.